Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 4 Desember 2024. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita tertulis dalam Injil Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara-saudara, tidak semua orang percaya mampu melihat atau memahami perbuatan Allah dalam hidupnya. Kita sering mengalami kegagalan karena dikendalikan dalam menjalani atau menghadapi tantangan hidup. Berbeda dengan Simeon dalam firman Tuhan hari ini. Simeon seorang rabi Yahudi. Ia bertemu dengan bayi Yesus di bait suci. Sebagai seorang rabi, ia menantikan kedatangan Mesias selama bertahun-tahun. Dan ia menerima janji dari Tuhan. Ia memiliki sebuah harapan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tentu melalui firman Tuhan hari ini Alkitab menceritakan siapakah Simeon, seorang yang benar dan saleh dalam hidupnya. Berarti hidupnya sering menjadi inspirasi, teladan, menunjukkan karakter jati diri sebagai orang-orang yang percaya, sehingga Roh Kudus berkenan atau bersama-sama dengan Simeon. Ia juga memiliki pengharapan dan menantikan penghiburan ilahi bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, pengharapan Simeon terwujud ketika ia melihat dan menatang bayi Yesus ketika Maria dan Yosef membawanya ke bait suci. Ketika Simeon menggendong bayi Yesus, dia mendapat jawaban yang selama ini ia nantikan. Sehingga ia memuji Allah, ia memahami bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan melalui iman kita. Pengharapan kita hendaklah seperti Simeon. Sekalipun sudah lama menantikan pengharapan tersebut, tetapi Simeon tidak putus asa. Simeon tidak menyalahkan Tuhan. Simeon tidak putus harapan. Tetapi dia tetap hidup dalam kesalehan. Sekalipun kehidupan kita diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, atau sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kehilangan harapan, atau jangan pernah iman kita dialihkan oleh kehidupan dunia ini. Kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Tuhan pasti mengabulkan harapan kita kalau kita tetap setia, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu tetaplah menantikan Tuhan melalui cara hidup kita yang senantiasa rindu bersama-sama dengan Tuhan, mencintai baik Tuhan, mencintai persekutuan dengan Tuhan, dan senantiasa tetap memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, tetapi Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran. Babu Simeon, rabi Yahudi yang sudah lama menantikan sukacita di dalam Tuhan, dan dia berkata tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Engkau telah tunjukkan Tuhan jawaban. Dia telah melihat kemuliaan Tuhan dan diri Yesus Kristus. Engkau telah memenuhi janjimu bagi orang-orang yang percaya seperti Simeon.
kami juga merasakan penyertaan Tuhan. Sekalipun dalam hidup ini banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, tetapi Engkau adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa peduli, yang senantiasa menyertai kami, dan senantiasa menuntun kami seperti Simeon, mampu melihat rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Berkati semua jemaat-Mu, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini senantiasa menjadikan kami Simeon masa kini yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan melalui kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.